Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Ini video kedua tentang materi statistika. Jadi yang akan kita bahas di sini mengenai menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel. Nah, yang pertama, diagram batang. Contoh dari diagram batang. Perhatikan, ada dua diagram batang. Diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Yang di bawah ini menunjukkan tahunnya, tahun 2003, 2004, 2005, tahun 2006, 2007. Nah, sedangkan yang di sampingnya ini menunjukkan banyaknya produksi setiap tahunnya. Jadi pada tahun 2003 memproduksi sebanyak 1000, tahun 2004 2000, 2005 3000 dan seterusnya. Nah, pada diagram batang mendatar yang ini menunjukkan tahun juga. Tahun 2003, tahun 2004, tahun 2005, 2006, 2007. Sedangkan yang di atas ini menunjukkan produksinya tadi. Pada tahun 2003 ada 1000, 2004, 2000, dan seterusnya. Saya membedakan diagram batang itu ada dua. Diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Yang kedua, diagram garis. Nah, perhatikan contohnya. Jadi, diagram garis ini menyajikannya dengan cara tabel dan diagram garis. Nah, kalau dengan tabel, perhatikan pukul. Pukul di sini maksudnya waktu ya atau jam. Nah, jam 6 banyak kendaraan itu masih 0 atau belum ada kendaraan yang lewat gitu. Pada jam 8 ada 14, jam 10 ada 18, jam 12 ada 20, 14 ada 12 kendaraan, jam 16 atau jam 4 sore ya, ada 8 kendaraan, jam 6 ada 16 kendaraan yang lewat. Nah, kalau dengan diagram garis, perhatikan, yang di bawah ini jam 6, jam 8 ini menunjukkan waktunya. Sedangkan yang di sampingnya ini menunjukkan banyak kendaraan. Jadi, pada jam 6 ada berapa tadi kendaraannya? Ada 0. Itu sebabnya dia berada di titik awal atau di titik pusat 0. Lalu jam 8 sebanyak dia 14 di sini ya, antara 12 dan 16. Jadi ada 14 titik di sini. Jam 10 ada berapa kendaraan? Ada 18, naik dia di sini. Lalu garisnya kita hubungkan. Itu menyajikan data menggunakan diagram garis. Lalu yang ketiga, diagram lingkaran. Nah, data dengan diagram lingkaran ini kita bagi juga menjadi dua untuk mencarinya ya. Bisa dengan menggunakan derajat, bisa menggunakan persen. Ini rumusnya. Nah, kenapa di sini 360 derajat? Karena satu lingkaran penuh itu berapa derajat? 360. Nah, persen di sini kita gunakan 100 karena persen itu ya per 100 ya. Nah, ini adalah rumusnya, besar sudut frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Nah, kalau presentase ya, frekuensi per jumlah data dikali 100%. Perhatikan yang di sebelahnya ada contoh. Misalkan, terdapat tinggi badan siswa kelas 7A sebagai berikut. Jadi, jumlah anaknya atau jumlah datanya ada 30. Ini dimulai dari 139 cm ya, kalau tinggi badan ya. 137, 135, 135, 136. Artinya apa? Data ini masih mentah, belum kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi datanya masih acak, atau bahasanya datanya masih mentah. Oke. Nah, ini dia. Untuk mencari menggunakan derajat ya. Ini kita masukkan ke rumusnya. Besar sudut yaitu yang pertama kan tinggi badannya ada 135 cm, terus ada 136 cm, 137 sampai yang tertinggi 139. Mencarinya sama semua. Masukkan dia frekuensi tingginya, terus itu dibagi jumlah data. Tadi satu kelas ada berapa? Ada 30, makanya dia per 30 dikali 360. Jadi kita dapat untuk yang tinggi badannya 135 dapat 60 derajat. Ini dia.
138, 60 derajat. 139 ada 48 ini dia ya. Ada 48 derajat dan seterusnya. Nah, gitu juga kalau kita mau menggunakan persen. Tinggal diganti aja 360 kalau di atas. Kalau menggunakan persen diganti 100. Bisa ya? Oke, yang keempat, tabel ini ya penyajian data menggunakan tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel distribusi ini ada yang datanya tunggal dan ada yang berkelompok. Perhatikan ini untuk yang datanya tunggal. Misal nilai ulangan atau CXI ya, kita simbolkan XI ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini nilainya turus. Jadi kalau kamu menghitung dengan cara kalau 1, 2, 3, 4 coret, 1, 2, 3, 4, 5 coret. Nah, itu namanya adalah menghitung dengan turus. Nah, banyak frekuensi, bisa kita hitung tadi. Yang nilainya 2, ada berapa menggunakan turus? Ini, ada 2. Ini ada berapa yang nilainya 3? Ada 4. Dan seterusnya. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi yang tunggal. Nah, ini adalah yang dia berkelompok. Nih, perhatikan. Ada panjang benda atau dalam sentimeter ya. Nah, dia ada 71 sampai 80. Ada 81 sampai 90. 91 sampai 100. Beda kan dengan yang tunggal tadi? Nah, ini titik tengah. Gimana cara mencari titik tengahnya? Ini dia. 71 ditambahkan 80 kita bagi 2. Dapatlah dia 75,5. Jadi ada berapa tinggi badan, ada berapa panjang benda yang dia dari 71 rentangnya sampai 80. Ternyata ada 2. Kalau kita tuliskan dengan turus seperti ini, kalau kita tuliskan dengan biasa seperti ini. Oke ya. Dia frekuensi biasanya disimbolkan dengan FI, sedangkan titik tengah itu XI. Udah ya, antara data tunggal dan kelompok tadi. Lanjut. Nah, kalau untuk data frekuensi yang berkelompok, ada istilah-istilah yang harus kamu kenal. Yang pertama itu kelas. Jadi yang kedua ada namanya batas kelas. Nah, batas kelas ini untuk menghitung ujung paling bawah suatu kelas, itu dinamakan dia bawah kelas ya. Dan nilai ujung atas, yang paling atas itu, nah, dinamakan dia batas atas kelas. Jadi yang kalau paling bawah dinamakan dia batas bawah kelas. Kalau dia yang paling atas disebut batas atas kelas. Nah, yang ketiga istilahnya ada juga tepi kelas. Nah, tepi kelas dibagi lagi, ada tepi bawah, ada tepi atas. Untuk menghitung tepi bawah, batas di bawah dikurangi 0,5. Untuk menghitung tepi atas, batas atasnya ditambah 0,5. Jadi beda ya, kalau batas bawah yang tepi bawah yang dicari, dia dikurangi 0,5. Tapi kalau batas atas ditambah 0,5. Lanjut. Yang keempat itu ada istilahnya panjang kelas. Nah, panjang kelas itu mencarinya tepi atas. Oh, typo ya. Ini bukan tepi tas, tapi tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, sama juga kalau panjang kelas itu disebut interval kelas atau lebar kelas. Itu sama aja ya. Yang kelima, ada lagi istilah yang namanya titik tengah. Nah, ini tadi yang kita cari si XI tadi. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Itu mencari titik tengah atau si XI. Nah, ini langkah-langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok. Langkah pertamanya bisa kamu lihat, kita urutkan dulu data kita ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita cari R, ranknya ya, atau rentangnya tadi. Cara mencarinya, X max atau nilai yang paling tinggi dikurangi X min, nilai yang paling rendah. Itu untuk mencari ranknya. Yang kedua, tentukan banyak kelas. Nah, si kelas ini ya, K ini sama dengan banyak kelas. Cara mencarinya, ini rumusnya. 1 ditambah 3,3 log N. Jadi, N ini menunjukkan banyaknya data kita ada berapa. Oke. Lanjut, yang ketiga, ini mencari panjang kelas atau interval kelas. Nah, cara mencarinya rentang tadi atau CR ini sudah dapat. Dibagi banyak kelas, dibagi dengan si K. Berarti R dibagi K ya, untuk mencari panjang kelas.
Yang keempat, nah ini dia. Dengan menggunakan nilai panjang kelas yang diperoleh pada langkah 3, kita tetapkan kelas-kelasnya. Jadi setelah dapat panjangnya berapa, mulai kita susun kelasnya, kelas pertama, kelas keduanya. Bisa kita susun. Langkah yang kelima, kita menentukannya ini, menggunakan sistem torus yang tadi ya, coret-coret tadi. Oke, kita masuk ke contoh, biar lebih enak ya, lebih paham kita masuk ke contoh. Suatu data diperoleh dari 40 kali pengukuran atau ditelitinya sampai mm terdekat. Milimeter ya. Sebagai berikut. Nih. 157, 149, 125. Datanya masih data mentah atau datanya acak. Belum kita kelompokkan. Langkah pertama apa? Ya kita kelompokkan dulu dia. Nah ini dia. Kita urutkan dari 119, 125, 126, 128. Nah dari yang terkecil 119 sampai yang tertinggi berapa? 176. Langkah pertama setelah kita buat dia datanya menjadi, udah kita urut ya. Setelah kita urutkan, baru kita cari ranknya atau rentangnya. Caranya apa tadi? X max dikurang X min, atau data tertinggi dikurangi data terendah. 176 dikurangi 119. Dapatlah kita 57 mililiter. Oke. Langkah yang kedua, kita mencari banyak kelasnya. Rumusnya ya kita gunakan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N di sini berapa banyak data kita di atas? Ada 40. Makanya 1 ditambah 3,3 log 40 sama dengan 6,286. Nah, kita bulatkan menjadi 7. Oke. Jadi, banyak kelasnya nanti ada 7. Langkah selanjutnya, kita tentukan panjang kelasnya. Rumusnya rentang per banyak kelas atau R per K. Jadi tadi setelah kita dapatkan R-nya atau ranknya 57, banyak kelasnya 7, maka kita dapatkan 57 bagi 7, 8,1428. Kalau kita bulatkan menjadi 8 nih. Nah, kalau 8 dia nggak sampai nanti, dia ke 7 banyak kelasnya. Jadi kita bulatkan dia menjadi 9. Panjang kelasnya menjadi 9. Oke, langkah keempat. Ini kelas-kelasnya dan titik-titik tengahnya. Jadi kelasnya setelah kita dapat tadi kita urutkan, kelasnya ada 7. Masa iya 7? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sesuai ya. Jadi banyak kelasnya atau sikanya ada 7. Nah, kita tentukan panjang kelasnya. Yang paling rendah tadi, yang paling kecil data kita 119. Coba kita hitung sebanyak sampai ke 9 dia ya. Sampai 9 dia panjang kelasnya. Dari 119. 119, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Pas. Ada sampai dia 9. Rentangnya atau panjangnya 9. Kita dapatkan sampai 127. Ini dia. Nah, untuk mencari titik tengahnya, 119 ditambah 127 kita bagi 2. Maka titik tengahnya adalah 123. Oke, setelah 127, kelas selanjutnya kan 128 ya. Kita hitung lagi sampai 9. 128, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jadi sampai dia batas yang ke-9, pasti dia di 136. Jadi, untuk mencari titik tengahnya, 128 ditambah 136, kita bagikan 2. Oke, gitu seterusnya ya, untuk mencari titik tengahnya. Nah, langkah yang kelima, ini dia. Kita buat dalam bentuk tabel. Jadi, dimulai dari yang terendah tadi, 119 ya, dengan rentangnya atau panjangnya tadi kita dapat 9, berarti 119 sampai 127. 128 sampai 136, 137 sampai 145. Ada berapa banyak kelasnya? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, titik tengah bisa ya cara mencarinya. Ini dia, tepi bawah ditambah tepi atas, batas bawah tambah batas atas kita bagikan 2.
Itu juga semuanya. Oke, untuk terus ini, nah 119 sampai 127. Coba manual kamu cari di data yang masih berserak tadi atau data mentah. Dari 119 sampai 127. Ada berapa dia datanya? Pasti ada 3. Jadi kalau kita buat dalam bentuk frekuensinya, ini 3. Dalam bentuk terusnya seperti ini dia. Oke, 128 sampai 136. Coba cari di data mentah yang sudah kamu urutkan datanya ya. Ada berapa dia data dari 128 sampai 136? Pasti dia ada 6. Gitu juga seterusnya. Oke. Nah, ini penyajian data yang kelima dalam bentuk histogram dan OGIF. Nah, pertama histogram dan polygon frekuensi. Jadi sudah digabungkan, di sini ada datanya. Lalu kita buat titik-titiknya sehingga membentuk dia histogram dan polygon. Nah, ini yang B-nya ada OGIF. Jadi dari data tadi kita lihat ini ada tabelnya ya. Ada hasil pengukuran yang tadi dalam bentuk milimeter. Jadi ada frekuensi kumulatif. Jadi kalau kamu baca F kecil sama dengan K. Ini juga sama dengan frekuensi kumulatif kecil dari. Nah, ini dia. Tabelnya gimana? Nah, ini kan masih dalam bentuk ininya, datanya. Sekarang kita lihat tabelnya yang seperti apa. Ini dia tabel OGIF-nya. Wow. Jadi OGIF itu tabelnya juga dibagi 2. Ada yang OGIF positif dan OGIF yang negatif. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Gampang. Nah, silakan kamu pahami materi ini dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditunggu ya. Ada satu soal di sini. Nih, di suatu desa pada tahun 2020 terdapat 180 orang siswa dengan rincian sebagai berikut. Tentukan banyak siswa SD, SMP, SMA, dan SMK-nya. Jika sudah dapat ya hasilnya, silahkan kamu tuliskan di kolom komentar. Boleh di sini, boleh juga di classroom-nya. Untuk materi ini kita sudahi sampai sini, kita lanjut di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.